adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Wah, sepertinya semuanya dalam keadaan baik dan semangat ya hari ini. Baik adik-adik, perkenalkan nama kakak Davina Aurelia atau Kak Davina. Hari ini kakak akan menemani adik-adik untuk belajar zat tunggal dan zat campuran. Sebelumnya, adik-adik pernah mengamati nggak apa perbedaan es sirup dan air mineral? Kira-kira apa ya perbedaannya? Yuk kita cari tahu. Nah adik-adik, jadi perbedaan dari air mineral dan es sirup adalah air mineral merupakan zat tunggal, sedangkan es sirup merupakan zat campuran. Kalian penasaran nggak? Apa sih itu zat tunggal dan zat campuran? Jadi, semua benda yang ada di sekitar kita merupakan materi. Materi itu apa, Kak? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Contoh materi yang ada di sekitar kita adalah air, udara, batu, kayu, dan tanah. Materi dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu zat padat, zat cair, dan gas. Lalu, kira-kira apa ya hubungan antara materi dengan zat tunggal ataupun zat campuran? Nah, jadi materi berdasarkan komponen penyusunnya dibagi menjadi 2, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal atau yang biasa disebut zat murni merupakan zat yang terdiri atas materi yang sejenis. Contoh dari zat tunggal adalah garam, gula, dan air. Sedangkan zat campuran adalah zat yang terdiri dari beberapa jenis materi atau zat tunggal. Zat campuran dapat dibedakan menjadi 2, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Jadi, campuran homogen adalah campuran yang zat penyusunnya tercampur secara merata dan sempurna. Pada campuran homogen, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi adik-adik. Sedangkan campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur secara merata atau tidak sempurna, dan zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Nah adik-adik, sekarang kakak akan mengajak adik-adik untuk mempraktikkan sambil belajar tentang jenis-jenis zat campuran. Jadi adik-adik, di sini kita akan membuktikan materi mana yang dapat tercampur dan tidak dapat tercampur dengan air, dan kemudian kita akan mengelompokkannya ke dalam campuran homogen atau campuran heterogen. Jadi, di sini kakak memilih beberapa zat tunggal. Yang pertama yaitu ada sirup, gula, minyak, pasir, dan tentunya ada air. Nah, semua benda yang kakak sebutkan tadi disebut sebagai zat tunggal karena hanya terdiri dari satu jenis materi. Nah, sekarang kita akan membuat beberapa campuran dari benda-benda yang ada di depan kakak ini. Selanjutnya, kita akan menuangkan air ke bahan-bahan yang telah kita siapkan tadi ya adik-adik. Setelah itu, kita aduk campuran satu persatu. Setelah diaduk satu persatu, kemudian kita tunggu untuk beberapa saat untuk melihat apakah ada endapan dari campuran yang telah kita buat. A few moments later. Nah, sekarang mari kita bandingkan campuran-campuran yang telah kita buat tadi dan mengelompokkan mereka apakah mereka termasuk ke dalam campuran homogen atau campuran heterogen. Jadi kita mulai dari campuran yang pertama, yaitu campuran sirup dengan air. Kita bisa lihat di sini bahwa sirup dan air tercampur secara merata atau tercampur secara sempurna, dibuktikan dengan tidak adanya endapan di dasar kelas. Sehingga campuran sirup dan air termasuk campuran apa ayo? Yap, bagus sekali. Campuran sirup dan air termasuk campuran homogen ya. Selanjutnya yaitu campuran gula dan air. Di sini dapat kita lihat bahwa tidak ada endapan gula di dasar kelas, sehingga campuran gula dan air juga termasuk campuran homogen. Campuran yang ketiga yaitu campuran minyak dan air. Di sini kita dapat lihat bahwa minyak dan air masih dapat dibedakan. Jika dapat dibedakan, berarti larutan minyak dan air termasuk campuran apa yuk? Yap, betul sekali. Campuran minyak dan air termasuk campuran heterogen karena minyak dan air sebagai materi-materi atau zat tunggalnya masih dapat dibedakan.
Selanjutnya yaitu ada pasir dan air. Di sini juga terlihat dengan jelas bahwa pasir dan air masih dapat dibedakan ya adik-adik. Jadi pasir dan air juga termasuk campuran? Ya, campuran heterogen. Jadi dari praktik yang telah kita lakukan hari ini, kita jadi tahu nih, di sini ada 2 contoh campuran homogen, yaitu campuran sirup dengan air dan campuran gula dengan air. Kemudian kita juga punya campuran heterogen, yaitu campuran minyak dengan air dan campuran pasir dengan air. Ya adik-adik, dari pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini, kita dapat tahu bahwa campuran sirup dengan air dan campuran gula dengan air merupakan campuran homogen karena zat penyusunnya tercampur dengan sempurna dan tidak dapat dibedakan lagi. Sedangkan campuran minyak dan air dan campuran pasir dengan air merupakan campuran heterogen karena zat penyusunnya masih dapat dibedakan dan dibuktikan dengan adanya endapan di dasar gelas. Dan bahan-bahan yang telah kita gunakan untuk praktik hari ini merupakan contoh dari zat tunggal karena hanya terdiri dari satu jenis materi. Ya adik-adik, cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini tentang zat tunggal dan zat campuran. Semoga apa yang kakak sampaikan hari ini dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan sampai jumpa!